Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon supaya Roh Kudus menolong kami, memberikan pengertian sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Amsal. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita perkataan dan kehidupan. Saya pernah mendengar orang berkata begini. Orang itu sebenarnya baik. Hanya kata-katanya saja yang jelek. Apakah pendapat seperti ini benar adanya? Tuhan Yesus pernah menegur ahli-ahli Taurat dan orang Farisi karena kehidupannya yang munafik. Yesus berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Itu terdapat dalam Matius pasal 12 ayat 34 sampai 37. Dari bagian ini kita belajar bahwa karakter seseorang bisa dilihat juga dari caranya berkata-kata. Perkataan memang berperan penting. Berkenan tidaknya seseorang, salah satunya ditentukan oleh cara dia berkata-kata ataupun mengungkapkan sesuatu. Firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa salah satu kekejian di hadapan Tuhan adalah dosa perkataan. Bacalah Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Dikatakan begini, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya, yaitu mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi ini hal-hal yang dibenci oleh Tuhan, termasuk salah satu dikatakan di sana, lidah dusta. Banyak di antara bangsa Israel tidak masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Karena mereka bersungut-sungut. Mereka tidak memperkatakan kebenaran. Dan ini menjadi peringatan agar kita berhati-hati terhadap dosa perkataan. Seperti menggerutu, menghujat, mengeluh, menista, lidah dusta, dan hal-hal lain sejenisnya. Perkataan dosa akan dapat menajiskan. Akan tetapi perkataan yang benar akan mentahirkan ataupun memurnikan. Lidah digambarkan seperti kemudi kapal yang besar yang membawa kapal tersebut ke arah tertentu. Lidah pun diibaratkan seperti api yang bisa membakar hutan yang luas. Lidah walaupun anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Maka dikatakan dalam firman Tuhan ini, siapa yang suka menggemakannya, atau orang yang mencintai kebenaran akan memakan buahnya, atau menikmati hasilnya, akan menikmati kehidupan yang berkualitas. Jadi mari kita perhatikan bagaimana kita berbicara. Kualitas perkataan kita
akan turut menentukan kualitas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh menjaga perkataan kami. Karena sekalipun lidah kami kecil, tapi dapat memperkatakan perkataan yang memiliki dampak yang begitu besar. Kami rindu supaya perkataan kami adalah perkataan yang membawa kepada kehidupan, sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dan Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.